Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, siswa SMK Negeri 2 Tulungagung yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari semuanya? Sehat? Masih menjalankan puasa? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, anak yang solihah, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa menjalankan puasa Ramadan 1 bulan. Dan juga tidak wali-walinya, mari kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berkah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dan juga saudara-saudara kita, guru-guru kita, kedua orang kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amalnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari wabah penyakit Corona COVID 2019. Yuk, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya, saudara-saudara kita, negeri ini, bumi ini dijauhkan dari wabah corona COVID-19. Semoga sirna. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tema ceramah pada pagi hari ini adalah tentang toharah atau bersuci. Dalam ajaran Islam, sebelum mengerjakan beberapa ibadah, terutama sholat, disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Kebersihan sangat erat kaitannya dengan ibadah tanggung jawab dalam Islam, yaitu sholat. Karena sholat merupakan dialog rohani dengan Tuhan. Oleh karena itu, kesucian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum seseorang memasuki dialog rohani yang agung tersebut. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang banyak bertaubat dan senang pula kepada orang-orang yang bersih. Dalam sebuah hadis disebutkan suci adalah kunci sholat. Miftahus sholatid tuhur, artinya kunci sholat adalah suci. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tahukah kalian apa itu toharah? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharah? Toharah artinya bersuci. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman.
at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Bersih itu belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bertoharoh, yaitu air, debu, dan batu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Sedangkan air yang suci tetapi tidak mensucikan, seperti air teh, air kopi, air kelapa, serta air sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kolah. Kalau menurut mayoritas ulama itu sekitar 216 liter. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, toharoh meliputi 2 hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu 1, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya air kencing bagi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Sekarang timbul pertanyaan, kalau air kencingnya bayi perempuan, bagaimana? Kalau kencingnya bayi perempuan, ini samanya dengan kencingnya perempuan yang sudah dewasa. Jadi dihukumkan termasuk najis mutawasitoh. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, adalah najis sedang, contohnya nanah, darah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya, kecuali bangkainya ikan dan belalang. Najis mutawasitoh ini ada 2 macam. 1, najis hukmiyah, adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Contohnya kencing orang dewasa yang kencingnya itu sudah kering tetapi bau dan rasanya ada. Terus bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan air mengalir pada benda yang terkena najis, disiram dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis. Yang kedua adalah najis ainiyah, adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Contohnya orang yang barusan kencing, maka kencingnya akan kelihatan. Ya, cara mensucinya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya, najis yang ketiga adalah najis mughalladah, adalah najis yang berat nih, ya. Contohnya najis yang bersumber dari anjing dan babi, terkena air liurnya anjing, ini termasuk najis mughalladah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Nah, demikianlah kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar.
yang menyebabkan hadas kecil antara lain: satu, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contohnya tidur. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubur kemular dan dubur dengan telapak tangan. Adapun cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Selanjutnya, bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Atau hadas besar bisa disebabkan karena: 1, berhubungan suami istri; 2, keluar mani; yang ketiga, haid atau menstruasi; yang keempat, melahirkan; yang kelima, nifas; dan yang keenam adalah meninggal dunia. Adapun lafal niat wudu: nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sedangkan lafaz niat tayamum: nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, selanjutnya hal-hal yang menyebabkan hadas besar di antaranya adalah: 1, berhubungan suami istri; yang kedua, keluar mani; yang ketiga, haid; yang keempat, melahirkan; yang kelima, nifas; dan yang keenam, meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Adapun lafal daripada niat mandi wajib: nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardholillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, selanjutnya adalah hikmah daripada toharoh. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain: 1, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. 2, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalin hidup dengan lebih nyaman. Demikian materi kegiatan Pondok Ramadan SMK Negeri 2 Tulungagung. Bila mana ada pertanyaan, bisa langsung jawab di saya, dan kurang lebihnya atau mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berpesan pada kalian, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, gunakan masker, di rumah saja, jangan kemana-mana. Semoga kita semuanya dijauhkan
dari COVID-19. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.